Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Amroji Nasution dengan NIM 2303060025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lipid adalah salah satu kelompok senyawa organik yang merupakan komponen penting dalam makhluk hidup. Lipid juga dapat disebut dengan senyawa organik yang bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Dan ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Langsung ke degradasi lipid. Lipid yang terabsorpsi dari makanan akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipolitik menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas kemudian mengalami oksidasi oleh enzim oksidatif menjadi asam lemak jenuh dan tidak jenuh dengan rantai pendek. Asam lemak rantai pendek akan mengalami oksidasi untuk membentuk asetil-CoA. Lanjut ke oksidasi. Oksidasi adalah suatu proses reaksi kimia di mana suatu zat kehilangan elektron dan mengalami peningkatan bilangan oksigen. Lanjut ke asam lemak jenuh dan tidak jenuh, yaitu dua jenis asam lemak yang dibedakan berdasarkan struktur kimianya, terutama terkait dengan ikatan karbon dalam rantai hidrokarbon. Lanjut ke asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan memasuki siklus Krebs atau asam sitrat untuk menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama bagi sel. Lanjut ke siklus Krebs, merupakan bagian penting dari proses respirasi sel yang berfungsi untuk mengoksidasi senyawa-senyawa organik dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Lalu ATP adalah suatu molekul yang berperan sebagai sumber energi utama bagi sel-sel makhluk hidup. Jadi skema ini menggambarkan jalur utama degradasi lipid dalam tubuh untuk menghasilkan energi melalui serangkaian reaksi enzimatik. Selanjutnya biosintesis asam lemak. Pertama, asetil-CoA. Asetil-CoA ini berasal dari oksidasi karbohidrat, lemak, atau protein dalam metabolisme sel. Asetil-CoA ini merupakan unit dasar pembentukan asam lemak. Lanjut ke malonyl-CoA. Dibentuk dari asetil-CoA melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim asetil-CoA karboksilase. Lanjut ke asam lemak sintase. Asam lemak sintase merupakan kompleks enzim yang mengkatalisis pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang dan dari asetil-CoA dan malonyl-CoA melalui siklus reaksi kondensasi. Lanjut ke hasil utama dari reaksi yang dikatalisis oleh asam lemak sintase adalah asam valmitat atau C16:0 yang merupakan asam lemak jenuh dengan 16 atom karbon. Lanjut ke asam valmitat atau C16:0. Asam valmitat ini dapat mengalami elongasi rantai karbon melalui serangkaian reaksi yang dikatalisis oleh enzim elongase. Hasilnya ini adalah asam lemak jenuh dengan rantai karbon yang panjang, seperti contohnya asam lemak stearat atau C18:0 dan asam arakhidat C20:0. Lanjut ke asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh rantai panjang ini dapat mengalami desaturasi atau pemasukan ikatan rangkap melalui reaksi yang dikatalisis oleh enzim desaturase. Proses ini menghasilkan asam lemak tidak jenuh. Contohnya seperti asam oleat C18:1 dan asam linoleat atau C18:2 dan asam linolenat C18:3. Selain melalui desaturasi, asam lemak tidak jenuh
juga dapat dibentuk melalui proses oksidasi terbaik yang terdiri di dalam mitokondria. Proses ini memanfaatkan enzim-enzim yang terlibat dalam oksidasi asam lemak, tetapi dengan arah reaksi yang terbalik. Biosintesis asam lemak ini terutama terjadi di dalam hati dan jaringan adiposa atau lemak. Selanjutnya yaitu biosintesis triagliserol. Yang pertama, asam lemak. Asam lemak jenuh dan tidak jenuh dapat berasal dari diet atau disintesis dalam tubuh melalui jalur biosintesis asam lemak. Asam lemak ini akan digunakan dalam pembentukan triagliserol. Lanjut ke asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan unit dasar yang dibutuhkan untuk membentuk gliserol fosfat. Lanjut ke gliserol fosfat. Gliserol fosfat dibentuk dari gliserol melalui dua reaksi enzimatik. Yang pertama itu ada gliserol difosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol fosfat. Yang kedua itu gliserol fosfat kemudian diubah menjadi gliserol fosfat oleh enzim menjadi gliserol fosfat dehidrogenase. Lanjut ke asam lemak sintase atau kompleks glisin fosfat. Kompleks enzim asam lemak sintase akan mengkatalisis penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol fosfat untuk membentuk asam fosfatidik. Lanjut ke asam fosfatidik. Asam fosfatidik adalah fosfogliserida yang terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol fosfat. Lanjut ke defosforilasi. Enzim fosfatase asam fosfat memediasi defosforilasi asam fosfatidik dengan memindahkan gugus fosfat untuk menghasilkan diasilgliserol. Lanjut ke diasilgliserol. Diasilgliserol ini terdiri dari gliserol dengan dua gugus asam lemak yang terikat. Lanjut ke asilasi akhir. Enzim asil-CoA diasilgliserol asintransferase mengkatalisis asilasi akhir dengan menambahkan satu molekul asam lemak lagi pada diagliserol untuk menghasilkan triagliserol. Lanjut ke triagliserol. Triagliserol ini merupakan lipid utama penyimpan energi dalam tubuh. Terdiri dari gliserol dengan 3 gugus asam lemak yang terikat. Selanjutnya biosintesis fosfolipid. Yang pertama itu gliserol fosfat. Gliserol fosfat ini dibentuk menjadi dua reaksi enzimatik. Yang pertama itu gliserol difosforiasi oleh enzim gliserol kinase menjadi gliserol fosfat. Kedua itu gliserol fosfat kemudian diubah menjadi gliserol fosfat oleh enzim gliserol dehidrogenase. Yang kedua itu asam fosfatidik. Asam fosfatidik ini terbentuk dari penggabungan dua molekul asam lemak dengan gliserol fosfat yang dikatalisis oleh kompleks enzim asam lemak sintase. Yang selanjutnya itu ada asitidina trifosfat. Stidina trifosfat ini merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam tahap selanjutnya biosintesis fosfolipid. Yang selanjutnya itu CDV diagliserol sintase. Enzim CDV diagliserol sintase mengkatalisis reaksi antara CTP dan asam fosfatidik. Untuk membentuk CDV ini diagliserol, reaksi ini memerlukan ion Mz2 sebagai kofaktor. Lanjut ke CDV diagliserol. CDV diagliserol ini merupakan prekursor utama dalam biosintesis fosfolipid. Lanjut ke fosfattransferase spesifik. Berbagai enzim fosfattransferase spesifik ini mengkatalisis transfer gugus kepala polar atau seperti kolina, etadomonina, serina, dan lain-lain. Masing-masing enzim ini memerlukan donor kepala polar spesifik. Selanjutnya fosfolipid.
Hasil akhir dari reaksi yang dikatalisis oleh enzim fosforesperase spesifik ini adalah berbagai jenis fosfolipid, contohnya sebagai fosfatidilkolina atau PC, fosfatidiletanolomina atau PE, dan lain-lain. Lanjut ke retikulum. Retikulum ini terbagi dua. Yang pertama itu endoplasma dan mitokondria. Biosintesis fosfolipid terutama terjadi di retikulum, endoplasma, dan mitokondria sel. Fosfolipid yang dihasilkan berperan penting dalam pembentukan membran sel, transfer lipid, financial sel, serta berbagai fungsi seluler lainnya. Yang terakhir, biosintesis kolesterol dan steroid. Pertama tuh asetil-CoA. Asetil-CoA berasal dari oksidasi glukosa lemak atau protein dalam metabolisme sel. Selanjutnya itu ada HMG-CoA sintase. Enzim HMG-CoA sintase ini mengkatalisis kondensasi dua molekul asetil-CoA menjadi HMG-CoA. Yang selanjutnya HMG-CoA reduktase. Enzim HMG-CoA reduktase ini merupakan tahap pengatur utama dalam biosintesis kolesterol. Enzim ini mengkatalisis konversi HMG-CoA menjadi mevalonat. Lanjut ke mevalonat kinase. Mevalonat ini diubah melalui dua tahap fosforilasi yang dikatalisis oleh enzim mevalonat kinase dan enzim lainnya. Lanjut ke IVP dan DMAPP atau sopronate. Serangkaian reaksi fosforilasi dan dehidrasi berulang mengubah produk mevalonat kinase menjadi unit isoveronate IVP atau isopentril fluorofosfat. Lanjut ke squalen. Squalen dibentuk dari kondensasi 6 unit isoprenoid. Lanjut ke lanosterol. Squalen mengalami siklisasi untuk membentuk lanosterol yang merupakan prekursor utama kolesterol. Lanjut ke kolesterol. Kolesterol ini dibentuk melalui serangkaian reaksi enzimatis yang mengubah lanosterol seperti pemindahan gugus metil, migrasi ikatan rangkap, dan reduksi. Lanjut ke steroid atau hormon dan garam empedu. Kolesterol ini dapat diubah menjadi berbagai jenis steroid seperti hormon steroid dan garam empedu melalui proses hidroksilasi, oksidasi, dan isomerisasi yang dikatalisis oleh enzim-enzim spesifik.